Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Uh, Terima kasih sudah mempercayakan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semua ada di SMK Mahanaim. Hari ini dengan adanya tayangan ini, kami sekali lagi ingin membangun komunikasi pada orang tua. Dan kami berharap lewat apa yang akan disampaikan secara berseri, ada informasi apapun, visi misi sekolah, khususnya SMK Mahanaim, yang orang tua bisa terus terupdate dan menyiasati kondisi di mana kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Kami berharap tetap ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan apabila nanti ada hal-hal yang Bapak Ibu perlu tanyakan kepada kami pihak sekolah, maka Bapak Ibu bisa menghubungi lewat wali kelas. Seperti grup-grup WA yang sudah dibuat selama ini, Bapak Ibu boleh berkomunikasi dengan setiap wali kelas, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan nanti akan tetap disampaikan ke saya, dan saya akan memberikan jawaban lewat wali kelas. Baik, hari ini di bagian pertama ini izinkan saya selaku Kepala Sekolah SMK Mahanaim akan menjelaskan visi misi secara general apa yang ada di SMK Mahanaim. Secara umum sekolah Mahanaim tidak hanya SMK, kita punya visi misi yang sama. Pertama, sekolah ini menekankan mengenai takut akan Tuhan. Karena biar bagaimanapun tanpa Tuhan sekolah ini nggak mungkin berjalan. Nah, saya mengerti bahwa ada beberapa dari anak-anak kita yang berasal dari sekolah lain sebelum masuk SMK Mahanaim, dan mungkin bingung, kok ini sekolah lebih banyak doanya, lebih banyak firman Tuhannya. Apalagi setiap pagi Bapak Ibu dapat link, ya anak-anak kita share setiap pagi ada link devotion. Ya, karena sejak awal sekolah ini berdiri, sekolah ini tidak pernah dibangun karena kekuatan manusia. Sekolah ini tidak pernah dibangun karena uang SPP, uang pangkal, atau materi yang orang tua punya atau yang kami punya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mungkin sempat datang ke sekolah dan melihat bagaimana sekolah yang berkembang dengan sangat ajaib, itu semua karena Tuhan. Dan value itu yang kami gak pernah mau tinggalkan. Itu sebabnya di awal kami selalu ingatkan pada anak-anak, pada orang tua bahwa Tuhan nomor satu. Bukan berarti akademis dan sebagainya itu tidak penting, tetapi yang paling penting yang kita harus buat di awal adalah setiap anak-anak, setiap orang tua mengerti bahwa hidup kita tanpa Tuhan tuh gak ada apa-apanya, gak ada artinya. Nah, itu sebabnya sekolah ini memutuskan Tuhan itu nomor satu. Lalu bagaimana caranya untuk kita menanamkan pengenalan dan takut akan Tuhan? Itulah sebabnya kenapa ada devotion, di mana di dalam devotion itu anak-anak dibawa ke dalam pengertian, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan setiap kali ada devotion, kami berharap ada sesuatu terjadi. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, dan Tuhan mengubahkan. Kami tahu bahwa kami menerima anak-anak yang secara karakter, secara background tidak banyak sekolah lain yang mau terima. Ya, kalau misalnya ada anak yang pandai tetapi ekonominya minim atau miskin, masih ada sekolah yang mau menampung. Ya, sekolah yang membuka beasiswa karena kepandaian. Tapi bagaimana kalau anak itu tidak pandai? Mungkin masih ada yang mau menampung selama orang tuanya mampu membiayai, kaya lah istilahnya. Maka sekolah itu mau menerima anak tersebut karena apa? Karena orang tuanya mampu membiayai. Tapi di sekolah ini kami menampung satu nih, sudah anaknya mungkin secara ekonomi minim, lalu secara akademis juga minim juga. Tidak banyak sekolah yang mau menerima. Nah, Mahanaim terpanggil untuk menerima generasi yang demikian. Yang mungkin sekolah lain banyak yang menolak dan membuang, tapi sekolah ini memberikan kesempatan buat anak-anak tuh bisa bergabung dan mendapatkan pendidikan yang layak. Dan gak cuma sekedar pendidikan yang layak, tapi kami berusaha memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, tetapi kami harus selalu bilang bahwa semua tidak pernah tanpa Tuhan. Itu sebabnya kenapa nomor satu, sekolah ini selalu membawa baik anak maupun orang tua kepada pengenalan akan Tuhan. Setiap hari akan ada firman Tuhan yang disampaikan. Anak-anak akan kita ajak berdoa. Anak-anak akan kita ajak untuk mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saya berdoa tidak cuma di anak-anak semestinya, tetapi juga di orang tua. Hari ini dengan kondisi seperti pandemik seperti saat-saat ini,
Ada banyak orang takut, ada banyak orang kehilangan iman dan sebagainya. Saya percaya inilah waktunya pengenalan akan Tuhan membuat kita punya kedalaman pengertian bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu paranoid. Selama kita mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan Tuhan, memisahkan kita dari Tuhan. Nah, saya berdoa selama masa-masa seperti ini membuat kita makin menyadari tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup. Saya berdoa visi nomor 1 ini adalah dasar pilar yang kuat yang harus ditanamkan di dalam hidup setiap anak-anak. Yang kedua, setelah kita mengajarkan takut akan Tuhan, maka poin kedua yang kita tanamkan di anak-anak adalah bagaimana perubahan karakter itu bisa terjadi di hidup mereka. Kami menyadari bahwa perubahan karakter itu butuh waktu, tetapi kami harus sampaikan pada orang tua bahwa karakter jauh lebih penting dibandingkan akademis. Ada banyak orang pintar di dunia ini, tetapi mereka nggak punya kejujuran, nggak punya tanggung jawab, sehingga kepandaian mereka tidak pernah menjadi maksimal dan berguna dalam hidup mereka. Tapi waktu mereka punya karakter, maka itu akan menjadi dasar berikutnya yang ditanamkan dalam hidup anak-anak. Kami berdoa, orang tua sepakat dengan kami bahwa karakter adalah dasar berikutnya yang menjadi poin penting di sekolah ini. Kami coba menyiapkan yang namanya value character building, dan lewat devotion pun kami akan menyisipkan juga menanamkan karakter dan sebagainya. Kami tahu bahwa dengan kondisi seperti ini mungkin ada banyak ketidakmaksimalan dalam mendidik, dalam mengembangkan karakter building, tapi kami tetap percaya itu tidak menghentikan kita, masa-masa seperti ini tidak menghentikan kita untuk kita bisa tetap menanamkan karakter building. Lalu yang ketiga adalah talenta. Kenapa talenta? Karena biar bagaimanapun tidak semua anak punya talenta, minat, interest yang sama. Sehingga kami mendorong supaya anak-anak ini menemukan talenta yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Dan kami berdoa, orang tua juga mulai sepakat dengan kami bahwa kita nggak bisa memaksakan apa yang orang tua mau kepada anak, karena belum tentu mereka suka. Contoh, ada anak yang suka bola, tetapi dia nggak suka matematika. Lalu kita menjudge bahwa kalau kamu nggak suka matematika, kamu nggak akan berhasil di dunia ini. Padahal ada begitu banyak pemain bola di luar sana, mereka yang sangat baik, mereka yang disalurkan bakatnya, dan mereka bisa menghasilkan uang bahkan lebih besar daripada orang-orang yang pintar matematika gitu. Jadi kenapa talenta itu penting untuk kita prioritaskan? Kami tahu bahwa sekolah memiliki keterbatasan, tapi paling tidak kami membantu menyediakan atau mengarahkan. Nah, selebihnya bagaimana kita menjalani ke depan dan komunikasi yang kita bangun antara orang tua dengan sekolah dengan anak-anak. Ya, di sekolah ini ada klub olahraga, ada klub yang kami buka untuk menyalurkan talenta. Ada musik, ada fotografi, ada multimedia. Ada olahraga tuh, ada sepak bola, ada bulu tangkis, pernah ada basket. Kami sedang menjajaki apakah kita akan buka lagi cabang olahraga yang lain. Ini kedepannya begitu kita sudah kembali bisa bertatap muka ya. Nah, ada tarian, ada musik dan sebagainya. Kami berdoa orang tua mengerti bahwa talenta itu menopang untuk mencapai destiny atau tujuan hidup anak-anak tersebut. Lalu yang terakhir adalah akademis. Bapak Ibu, saya harap kita mengerti bahwa akademis bukan berarti tidak penting. Tetapi hari-hari ini dunia sedang berubah, bahwa akademis tidak pernah lagi menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan, penentu keberhasilan. Bahwa ada faktor yang lebih kuat dan lebih penting. Yang pertama tadi takut akan Tuhan, kedua karakter, ketiga talenta. Dan kami berdoa visi ini boleh tersampaikan dengan baik orang tua, bahwa akademis adalah pelengkap, bukan satu-satunya dan bukan yang paling penting, tetapi tetap penting. Tetap kita mengajarkan materi pelajaran, tetapi kita menggodok, meramu sedemikian rupa supaya akademis ini adalah akademis yang menunjang kepada apa yang menjadi jurusannya. Contoh, untuk jurusan perhotelan dan usaha perjalanan wisata, maka kami tidak mengharuskan mereka pandai dalam bidang matematika atau eksakta, tetapi mereka yang perlu adalah bagaimana komunikasi verbal, bahasa Inggris, atau bagaimana mereka punya keberanian presentasi dan sebagainya. Nah, di SMK Mahanaim, kurikulum kita rombak, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan begini kami percaya bahwa anak-anak akan lebih tajam
dan mereka akan semakin dipersiapkan untuk masa depan mereka. Untuk bagian pertama ini, saya harap visi misi sekolah menjadi sebuah dasar yang kita sama-sama mengerti dan pahami bahwa di SMK Mahanaim, dasar pertama adalah takut akan Tuhan, yang kedua adalah karakter building, yang ketiga mengenali dan menggali potensi atau talenta mereka, lalu yang terakhir adalah akademis. Saya berharap di antara kita tidak lagi ada gontok-gontokan ya antara orang tua dengan sekolah. Kenapa anak saya nggak diajarin matematika? Karena memang di SMK Mahanaim ini matematika it's not number one. Ya, yang nomor satu tetap Tuhan. Ya, tetapi bukan berarti kita nggak ajarkan matematika atau bahasa Inggris atau pelajaran yang lain. Tetapi semuanya itu adalah melengkapi dan itu akan saling berkaitan memang satu dengan yang lain. Demikian pemaparan visi misi sekolah di pertemuan orang tua murid online bagian pertama. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.